Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang WN Mobushika. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Chris melakukan duel dengan kesatria elit kekaisaran Feldonova yang bernama Reinhardt. Karena memang menurut Chris, Reinhardt itu sama seperti dirinya yang dulu, saat belum bertemu dengan Leon, di mana Chris itu selalu saja mengandalkan pedang di setiap pertarungan yang ia jalani. Ya maklumlah, dia kan anak dari Saint Sword yang sangat terkenal di Holford itu, maka dari itulah dia sangat mengagumi seni berpedang miliknya. Namun sayangnya, hal itu justru membawa kemalangan tersendiri bagi Chris nih. Lalu, membuatnya sangat lemah terhadap musuh yang menggunakan senjata jarak jauh. Sayangnya, Chris juga tidak menyadari hal itu, sampai ketika dia dihajar habis-habisan sama Leon dalam duel mereka untuk menyelesaikan urusan dari Angie dan Mary. Sejak saat itulah Chris pun jadi sadar akan kelemahannya dan egonya yang selalu menggunakan pedang dalam situasi apapun. Nah, hal yang sama juga dilihat Chris sekarang dalam diri Reinhardt, di mana Reinhardt itu sangat terobsesi dengan seni berpedang miliknya sendiri dan bahkan sangat terobsesi dengan gelar Saint Sword milik Chris. Si Reinhardt juga memaki-maki Chris yang malah menggunakan senjata jarak jauh dalam pertarungan kali ini. Namun karena sudah banyak belajar dari pengalamannya bersama Leon, di sini Chris pun tidak terpengaruh sama sekali dengan makian dari Reinhardt. Karena memang dia sudah tahu dalam pertarungan seperti ini senjata yang dia pakai itu sangat diunggulkan. Maka dari itulah Chris pun merasa kalau dirinya perlu menunjukkan kebenaran atas ego itu kepada Reinhardt. Duel di antara mereka pun cukup sengit, di mana banyak sekali serangan yang mereka lancarkan ke arah lawan masing-masing. Namun tetap saja Chris lebih diunggulkan dalam pertarungan ini. Bahkan dia itu berhasil membuat babak belur armor magis milik Reinhardt dengan menggunakan rudal dan gatling gun miliknya. Tapi pada akhirnya, mereka itu saling beradu senjata jarak dekat, yaitu Chris dengan menggunakan pisau miliknya dan Reinhardt dengan menggunakan pedangnya. Dan memang benar, julukan Saint Sword sudah sangat pantas disandang oleh Chris nih. Karena memang, hanya dengan menggunakan pisau saja Chris itu bisa menghabisi Reinhardt. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke gerombolan dari Leon nih. Saat itu Leon, Julius, Jill, Brad, dan Greg pun berhasil menyusup lebih dalam ke pusat kendali Arcadia. Karena memang prioritas mereka kali ini adalah menonaktifkan energi yang digunakan oleh benteng ini. Jika sumber energi Arcadia itu berhasil diputuskan, maka Arcadia tidak akan bisa lagi menembakkan lasernya. Dengan begitu, maka kesempatan mereka menang juga berbalik menjadi 70 untuk Holford dan 30 untuk Feldonova. Namun lagi-lagi, perjalanan Leon dan yang lainnya itu tidaklah mudah, karena di setiap lorongnya akan ada armor kesatria penjaga Arcadia yang menghadang mereka. Bahkan saat itu, tembok di luar Arcadia sengaja ditembus oleh pasukannya sendiri untuk memudahkan mereka masuk ke dalam Arcadia dan menyergap Leon. Melihat hal itu, Leon pun jadi agak panik nih, karena memang jumlah musuh yang datang kali ini sangatlah banyak teman-teman. Bahkan bisa dibilang semua pasukan armor yang tadinya berperang di luar dengan pesawat Holford itu sampai masuk semua buat menghadang Leon loh. Melihat keadaan mereka yang semakin terjepit, di sini si Brad pun langsung berdiri di depan Leon dan berkata kalau sepertinya giliran dirinya lah yang akan melakukan tugas pengalihan. Mendengarkan hal itu, Leon pun gak setuju dengan ide dari Brad nih, karena memang jumlah musuh itu terlalu banyak bahkan untuk dihadapi mereka berlima. Setelah mendengarkan kekhawatiran dari Leon, Brad pun berkata kalau hal itu nggak jadi masalah karena memang prioritas mereka ini adalah mematikan sumber daya dari Arcadia. Jika hal itu terwujudkan, maka mereka juga bisa menekan korban jiwa dalam perang ini. Nah, jika tidak timbul banyak korban jiwa dalam perang ini, maka pengorbanan Brad merupakan harga yang murah untuk dibayar. Namun tetap saja, Leon itu nggak mau terima dengan pernyataan dari Brad yang ingin menahan gerombolan musuh itu sendirian. Lagi pula, dia adalah orang terlemah di antara mereka berenam. Nah, pada saat Leon ingin mengatakan hal itu, Leon pun menutup mulutnya dan menghentikan perkataannya itu dengan tidak lengkap karena dia tahu pastinya kata-kata terlemah itu akan menyakiti hati dari Brad. Namun nampaknya Brad itu udah tahu maksud dari Leon. Jadi ia pun berkata kalau dia tahu dirinya adalah orang terlemah di antara mereka berenam. Maka dari itulah, sudah menjadi tugasnya untuk mengalihkan perhatian di sini. Pada akhirnya mereka pun terpaksa melakukan apa yang Brad mau. Tapi di sini Jack itu ikut membantu Brad dalam menahan musuh.
Karena memang nih, kemampuan armor milik Brad yang bisa memanipulasi senjata apapun dengan sihir itu sangat cocok buat menghadapi gerombolan musuh seperti ini. Tapi akan lebih baik jika Jilk itu mensupportnya dari belakang. Di sini, Leon pun setuju dengan hal itu. Nah, Luxon juga memberikan drone penjaga, juga kontainer yang berisi penuh dengan senjata kepada mereka berdua nih, agar mereka itu nggak kehabisan amunisi. Setelah itu, Leon, Julius, dan Greg pun melanjutkan perjalanan mereka untuk masuk ke dalam ruang energi dari Arcadia. Sementara itu, sambil menumbangkan musuh yang satu persatu datang kepada mereka, si Brad dan Jilk itu saling berbicara satu sama lain. Mereka tidak mengira perang kali ini begitu sulit untuk dilawan. Apalagi, yang mereka lawan kali ini adalah Kekaisaran Veldonova yang tidak masuk akal dan seenaknya sendiri pengen menghancurkan Holford. Tapi nampaknya jumlah korban dari mereka juga sudah cukup banyak. Katanya sudah ada 200 kapal Holford yang tumbang terkena serangan dari Arcadia. Mendengarkan fakta miris dari Jilk, si Brad pun hanya bisa menutup matanya sejenak. Tapi ia pun bisa memakluminya. Justru tanpa bantuan dari Vansos Dukdom dan Alzer, maka kemungkinan besar korban dari kubu mereka itu akan jauh lebih banyak. Brad memang benci mengakuinya, karena dia dan keluarganya juga sudah lama tersiksa oleh Vansos Dukdom. Namun kali ini dia sangat bersyukur jika Vansos Dukdom itu ada di pihak mereka. Panel cerita pun berpindah sedikit ke Lycorn nih. Saat itu Livia pun masih memaksakan dirinya untuk menyebarluaskan perisainya dalam melindungi pasukan Holford yang masih tersisa. Namun nampaknya dia itu sudah mulai kewalahan, karena memang dari tadi badan dari Livia itu sudah gemetaran dan mimisan terus. Tapi pada saat disuruh berhenti sama Angie, Livia pun menolaknya dengan alasan Leon dan semua pasukan mereka itu sedang berusaha mati-matian untuk memenangkan perang kali ini. Jadi kalau Livia itu gak berusaha mati-matian juga, maka ia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Jadi di sini Angie pun membiarkan Livia untuk berjuang nih. Tapi di samping itu Angie juga memikirkan strategi yang pas untuk bisa membalikkan keadaan ini. Jika mereka terlalu mengandalkan Leon dan hanya mempertahankan posisi mereka saat ini, maka lama-kelamaan mereka itu akan kalah. Setelah itu ada transmisi yang masuk dari Gilbert nih. Di sini Gilbert pun berkata kalau dia dan armada Redcliffe yang masih tersisa itu akan maju ke depan untuk memimpin pasukan yang ada di sini dan menggantikan ayah mereka. Karena memang jika tidak ada yang mengisi posisi itu sekarang, maka mereka akan dipukul mundur dengan sangat mudah oleh Kekaisaran Veldonova. Pada awalnya, Angie itu nggak setuju dengan ide dari kakaknya, karena memang dengan maju ke garis depan, ia hanya akan menjadi sasaran empuk bagi meriam Arcadia. Namun di sini Gilbert pun berkata, kalau ini semua demi mempertahankan kerajaan Holford. Angie harus ingat, kalau sekarang mereka itu berdiri di medan perang untuk menjaga masa depan dari penerus mereka. Dan hal itu juga berlaku buat anaknya Angie nanti. Jadi biarkan kakakmu ini bisa berjuang dengan sangat keren. Jika aku mati, maka kau harus menjaga keluarga Redcliffe. Dan kau juga harus mewariskan semangat itu kepada anakmu nanti. Setelah mengatakan hal itu, Gilbert dan armada Redcliffe yang masih tersisa pun langsung pergi ke garis depan. Di sini Angie pun sudah mengerti tekad dari kakaknya, lalu ia pun hanya berkata, semoga beruntung kakak. Nah, melihat perpisahan yang haru antara Angie dan Gilbert membuat Livia itu nggak tega. Ia pun memerintahkan Claire untuk menggerakkan Lycorn ke garis depan juga nih, supaya barrier yang Livia ciptakan itu bisa melindungi Gilbert. Mendengarkan hal itu, baik Claire dan Angie pun sedikit ragu nih. Karena memang Lycorn adalah basis utama pertahanan Holford. Jika Lycorn ini tumbang dalam medan perang, maka tidak ada lagi yang bisa melindungi armada Holford. Dan dapat dipastikan kalau jumlah korban jiwa di kubu mereka itu akan bertambah banyak. Tapi dalam hati kecilnya Angie juga tidak ingin kakaknya itu mati begitu aja. Jadi Angie pun meminta bantuan kepada Mary untuk membantu Livia dalam menyebarluaskan barrier dari Lycorn ini. Karena kita tahu sendiri kan, sekarang Mary itu sudah punya semua item milik Saints terdahulu. Jadi bisa dipastikan dengan bantuan dari Mary, maka barrier milik Livia ini akan semakin kuat dan akan semakin luas teman-teman. Nah, setelah menekan tekad dari Angie dan Livia, Mary pun langsung angkat bicara nih. Ia pun berkata kalau dia akan membantu Livia menyebarluaskan bariernya jika mereka itu berada di garis depan. Panel cerita pun kembali ke karakter Jilk nih. Selain mencegah para armor kesatria penjaga melewati mereka, si Jilk juga berusaha membantu armada Holford lainnya dengan menembak jatuh pesawat Kekaisaran Veldonova dan juga monster yang terpanggil karena Arcadia ini. Ya teman-teman, memang nih, selain armada manusia,
si Kekaisaran Veldonova ini juga memiliki sejumlah pasukan monster seperti Vansus Supreme dulu. Dan pasukan monsternya ini tercipta karena kebangkitan dari Arcadia nih. Nah, pada saat menembaki semuanya, si Jilk juga nggak jarang terkena serangan kejutan seperti tembakan dari pesawat yang ada di sana, dan terkadang ia juga hampir diterkam sama para monster ini. Nah, untungnya nih, selain dilengkapi senjata yang kuat, armor Jilk juga dilengkapi dengan barrier yang tangguh, sehingga walaupun terkena tembakan ataupun terkaman dari monster Veldonova, si Jilk ini nggak akan terluka parah teman-teman. Namun tetap saja si Jilk itu merasa perang ini sangat tidak cocok untuk dirinya. Ia pun lebih memilih duduk di kantor kerajaan dan mengurus bertumpuk-tumpuk dokumen kerajaan dibandingkan harus berperang seperti ini. Jika saja perang ini sudah selesai dan kemenangan ada di pihak mereka, maka Jilk itu berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari perang dengan siapapun nih. Ia juga berkata, untungnya penguasa Holford selanjutnya ini adalah orang yang cukup cinta dengan kedamaian. Jadi sepertinya perang ini nggak mungkin akan terjadi lagi. Ya walau sebenarnya Jilk juga agak benci dengan penguasa Holford yang baru nih. Tapi ia yakin penguasa Holford yang baru ini akan membawa Holford ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Yaps, dari perkataan Jilk ini kita sudah diberitahu teman-teman, kalau Jilk sudah mengakui Leon sebagai Raja Holford yang baru. Walau sebenarnya Jilk itu membenci Leon, tapi nampaknya dia akan siap membantu Leon dalam pemerintahan Holford yang baru nantinya. Karena memang si Jilk ini juga sangat pandai dalam urusan kerajaan. Dia itu cuma jadi bodoh karena otaknya itu dipengaruhi sama Mary aja. Namun nih gregetnya, walaupun dalam kondisi perang seperti ini juga, si Jilk itu tetap mikirin Mary loh. Di sini ia juga berkata, kalau ia akan bertahan untuk bisa pulang kepada Mary. Ya memang udah rada sengklek otak dari Jilk ini. Panel cerita pun berpindah lagi nih ke karakter Leon, Greg, dan Julius. Pada saat mereka sudah sampai di pusat kendali energi Arcadia, mereka itu disambut sama armor magis yang katanya merupakan kesatria elit Veldonova peringkat kedua teman-teman. Dan beberapa armor tempur lainnya dari Kekaisaran Veldonova. Tentu aja ini merupakan penghalang yang cukup berat bagi mereka bertiga. Ditambah lagi mereka itu sudah tidak punya waktu untuk meladeni para armor ini. Karena memang ya pengisian energi Arcadia itu sudah hampir selesai. Jika energi Arcadia itu jadi full lagi, maka Arcadia bisa mengaktifkan meriamnya, dan hal itu pasti akan menimbulkan korban baru di kubu mereka. Nah, di sini Leon pun langsung memerintahkan Luxon untuk menggunakan item buff kepada dirinya nih. Mendengarkan hal itu, Luxon pun berkata kalau dia tidak setuju dengan perintah dari Leon. Namun Leon itu terus memaksa Luxon untuk melakukannya karena memang sudah tidak ada pilihan lain bagi mereka. Mendengarkan hal itu, Luxon pun langsung menurunkan matanya dan menyetujui perintah dari Leon dengan sangat enggan nih. Namun, ia hanya mengizinkan Leon memakai buff ini selama 9 menit aja. Karena jika digunakan dalam jangka waktu 10-15 menit, maka tubuh Leon itu tidak bisa bertahan dan akan tercabik-cabik sendiri sama item buff itu. Apalagi sekarang Leon juga sudah cukup kelelahan karena beberapa pertarungan sebelumnya. Di sini Leon pun mengerti akan resiko itu. Lalu sebuah jarum suntik pun langsung dikeluarkan dari belakang kokpit Arrogance dan menusuk Leon dengan cepat. Leon pun merasa tubuhnya itu sangat panas seperti sedang terbakar. Lalu pandangannya juga sedikit menyempit. Namun itu bisa membantu konsentrasinya. Itulah efek samping pertama yang harus ditahan sama Leon karena memakai item buff ini. Tapi memang hasil yang diberikan juga tidak main-main teman-teman. Nah, pada saat kesatria elit peringkat 2 itu mengoceh dan menyuruh Leon untuk menyerah aja kepada kekaisaran, kepala kesatria elit itu pun langsung terpenggal dengan kampak dari Arrogance. Dan begitu juga dengan nasib dari beberapa armor penjaga yang ada di sana. Yap, saat itu Leon benar-benar menggila dan membuat takut semua orang yang ada di sana. Bahkan ada beberapa pasukan musuh yang berniat untuk kabur. Tapi kalau mereka itu kabur, maka negara mereka itu akan kalah. Jadi di sini mereka pun berusaha pura-pura kuat dalam menghadapi Leon. Namun sayangnya umur mereka tidak panjang karena Arrogance berhasil merenggut kepala mereka semua. Dan untungnya lagi nih, Leon itu hanya menggunakan item buff tadi pas 9 menit teman-teman. Jadi di sini Luxon itu bisa menyuntikkan penetralisir kepada tubuh dari Leon nih. Namun tetap aja, efek samping yang diterima sama Leon dalam menggunakan item buff itu sangatlah membebani dirinya. Bahkan saat itu Leon pun sampai muntah di dalam kokpitnya sendiri. Walau begitu, ia harus terus melanjutkan misi mereka untuk memutus energi dari Arcadia ini. Dan cerita di part ini pun berakhir.
Oke, mungkin seluruh pembahasan dari WN Mobusuke-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.